Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Seperti biasa di program Cacahan Literasi ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia seputar literasi. Nah, kali ini saya sudah punya teman untuk mencacah tema pada hari ini. Yang pertama ada ada Neng Herinisa. Gimana Neng? Baik. Baiknya gitu. Emang sejak kapan dipanggil Neng? Enggak, baiknya lemes amat itu loh. Oh ya, walaupun kita masih Baik. Oh ya Gitu. gitu, harus semangat. Jadi gimana kalau kita lemes? Gimana nih teman-teman kalau kita pas ngajak yang lain untuk ayo baca itu kan. Nah, selain ada Mbak Nisa, ini ada sohib saya. Sohib kalau saya lagi main ke perpustakaan Provinsi Banten, ada Om Indra. Ternyata keponakannya ya. Kebanyakan ya. Beliau ini pustakawan di Dinas Perpustakaan atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Dan selain pustakawan, ini si Om Ganteng juga Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Banten. Luar biasa, amazing. Jangan Om panggil Om, jangan. Jangan. Oke, Bro Indra ya. Biasalah biar Mang melek Indra aja. aja, Mang Indra. Nama pasarnya itu Mang Indra. Mang Indra ya. Pasar. Mang Pasar. Bukan nama pena ya. Bukan nama pena. Biasanya kan orang punya pena. Punya nama pena enggak, Bro? Belum. Berarti Belum. Kayaknya nanti Mang Indra aja udah. Nama Mang panggung Indra, berarti ya. Mang Indra nama panggung. Nama panggungnya Mang Indra. Oke. Kita mau ngobrol apa dulu ini? Soalnya kan ya lagi pandemi ya kan. Perpustakaan juga belum buka kan. Nah, ini kita untuk mengisi waktu kekosongan dan sekaligus berbagi dengan teman-teman yang tidak bisa berkunjung. Nah, Om, sebenarnya saya pengen bahas tentang budaya membaca dan posisi perpustakaan ini di dunia literasi itu kan. Nah, kalau kemarin kan Mbak Nisa udahlah ya. Nah, sekarang Om Indra dulu nih. Om Indra melihat sejak sekarang kondisi aktivitas atau ini ya tingkat membaca masyarakat kita itu, kalau Om Indra melihat sejauh mana nih Om? Apalagi Om Indra kan sehari-hari juga pustakawan itu. Pasti kan banyak update lah soal itu. Nah, seperti apa Om? Jadi mendadak serius gini ya? Enggak. Langsung bisa duduk ya. Langsung gitu. Biasa itu kan. Gimana Om? Jadi sebenarnya kalau sempat banyak orang menggunakan data tentang penelitian minat baca itu, kalau saya pribadi sendiri sih tidak menjadikan patokan tolak ukur ya. Kalaupun kita jadikan itu tolak ukur, indikasi utamanya adalah bahwa akses atau ketersediaan bahan bacaan masyarakat. Jadi itu kita kan sering keliling juga ke daerah-daerah pelosok gitu kan. Bahkan di sana justru kita menemukan teman-teman yang lebih semangat untuk membaca dibanding teman-teman di kota gitu. Di daerah-daerah pelosok sana ya? Ya, ketika kita ke selatan gitu kan, antusiasme mereka terhadap buku masih tinggi, gitu kan. Apa yang kita bawa meskipun bukunya mungkin bukan buku-buku baru gitu, tapi karena mereka jarang mengakses itu, dan itu masih antusias banget. Gitu. Itu kalau Om Indra keliling sama teman-teman pustakawan ke kelompok pelosok di daerah selatan ya, daerah selatan, atau di pelosok nggak masih selatan kali ya? Kenapa kalau kita ngomong pelosok kok selatan gitu ya? Aduh, letak kita ke selatan. Iya. Ya, artinya sebenarnya Om Indra melihat sebenarnya masyarakat kita cukup antusias. Hanya tadi soal akses membaca itu ya. Bahkan kalau misalkan sekarang kita sudah beralih ke serba IT segala macam, ya mari kita lihat ke daerah-daerah pelosok itu, siap nggak mereka dengan IT? Iya. Satu, kenyataan mereka masih antusias dengan buku. Kedua, akses untuk internet ke daerah-daerah pelosok itu belum siap. Kemarin nggak ada sinyal ya seharian. Bahkan nggak ada yang sinyal. Oh, ada yang nggak sinyal. Sama sekali ya, semua provider ya. Biasanya kan kemarin itu loh. Nah, ya kan? Om, biasanya kan kalau untuk ya memberi sedikit akses kan teman-teman tuh keliling juga kan menggunakan mobil itu. Biasanya ya intensitas untuk perpustakaan keliling itu berapa intinya kuantitasnya itu berapa banyak sih kalau sekali keliling itu? Setahun paling kita punya anggarannya per tahun gitu. Per tahun, kemudian di breakdown lagi per bulan.
Rata-rata sih lebih dari 200 titik dalam 1 tahun. Dalam apa satu satu tahun, tahun. iya. Itu difokuskan ke daerah selatan atau juga termasuk yang wilayah Tangerang dan sebagainya itu? Ada, tapi memang titik berat kita ke selatan, Pandeglang dan Lebak itu menjadi fokus utama karena dengan asumsi akses terhadap bahan bacaan di sana lebih sedikit. Salah satu parameter misalkan toko buku. Toko buku di sana tidak sebanyak di Tangerang, Ya. gitu, atau Cilegon lah gitu. Jadi kota Serang aja masih banyak, masih Nah, sedikit. itu. Bahkan kota Serang beberapa kali ada nggak ada gitu. Ada toko buku, ada toko buku. Cuma apa ya? Ya kalau saya beberapa kali datang itu memang kurang bukan kurang menarik, tapi kurang banyak kali ya variasi bacaannya. Enggak. Mungkin kita harus sekelas ya Gramet gitu kan, atau ya sekelas itulah minimal itu ya kan. Nah, di kita kan belum ada itu. Tapi Cilegon nggak ada juga. Cilegon ada sempat ada. Berarti nggak ada. Sekarang Serang nggak juga ada. kan katanya juga sempat ada toko buku, kemudian hilang, ganti ada toko Itu buku informasinya lagi. kenapa kalau tahu nggak Om? Daya beli. Saya tahu daya beli. Karena Daya kalau beli. toko buku yang saya lihat di beberapa daerah di Banten ini pasarnya sebenarnya ke ATK, bukan ke bukunya. Iya betul. Kalau kita cari ATK itu banyak, Iya. memang itu kan. Tapi kalau kita nyari buku, misalnya ada buku, Ya. cuma update buku-buku terbarunya terbatas banget itu kan. Daya belinya masih Kurang. kurang. Kalau berarti kan itu kalau daya belinya kurang, artinya kan juga berpengaruh nggak sih minat baca kita itu? Atau minat baca kita tinggi tapi nggak mau beli buku? Gitu ya. Ya mungkin itu kita ngerasa misalkan adanya kerjasama misalkan di perpustakaan gitu kan. Kemudian ada juga tempat-tempat baca lain, mau TPM disebutnya, mau perpustakaan masyarakat atau apapun. Jika ini mampu membuat jejaring untuk ketersediaan akses bahan bacaan, kan bisa jadi solusi, gitu kan. Nah ini kan kenyataannya sekarang koordinasinya masih kurang, gitu kan. Daya beli juga kurang. Muncullah kesimpulan bahwa minat baca kita itu rendah, gitu. Karena dari sisi bisnis, Dinas Perpustakaan beberapa kali menyelenggarakan book fair, meyakinkan penerbit untuk mau masuk ke sini, ikut ambil bagian di book fair ini cukup susah. Kalau penyelenggaraannya kurang dari seminggu. Itu alasan penerbit itu apa Om? Selain tadi Nggak ketutup operasional untuk Ya. Bukalapaknya itu sama apa hasil yang didapat dari jualannya itu nggak cukup. Dan itu besar saya sih juga emang mencoba meyakinkan, merubah stigma. Jadi mungkin mereka punya mindset nih ke Serang kalau udah jauh-jauh dianggapnya jauh nih, Iya. harus nginep. Tapi kalau misalkan secara hasil tidak menutupi operasional, ngapain? Iya, karena bagaimanapun juga kan mereka juga bisnis Ya, kan, jadi itu. Lain misalkan ketika Berarti ini PR banget tuh Om ya. banget. Kalau ngomong iri ya iri ketika kita dengar misalkan apa big bag yang di Tangerang, mau di ASBSD, mau di mana, yang secara notabene wilayah itu masih wilayah Banten gitu. Iya. Bahkan Jakarta Book Fair pun pernah diselenggarakan di ASBSD. Iya, banyak apa pameran book fair yang di Tangerang itu, yang besar di Tangerang, pasti kan namanya bukan Banten Book Fair misalnya kan, pasti kan Jakarta Book Fair meskipun tempatnya di Tangerang, di BSD itu kan. Ini kalau harus ke Serang tuh kesannya tuh Serang tuh jauh gitu. jauh ya, kayaknya di mana? Padahal ibu kota provinsi, nah gimana? Kalau Mbak Nisa itu lihatnya ini gimana, kan problem banget itu kan. Kalau ternyata daya baca tuh minat baca ya. Saya itu kadang-kadang begini, kalau yang bilang tepat yang mana gitu. kalau bilang minat baca masyarakat kita itu rendah, tiap hari mereka baca loh Mbak. Minimal baca broadcast WA ya kan. Itu. Dan saya kalau buka tweet misalnya ya, buka Twitter, buka Instagram dan buka Facebook itu banyak kok mereka share informasi, artinya kan ada itu loh. Tapi mungkin soal itu ya. Belum tentu kalau masalah share dia baca. Oh gitu. Karena judulnya doang pasti. Belum tentu dia nge-share dia baca dulu. Saya kalau ngobrol sama teman-teman jurnalis itu biasanya begitu. Kadang-kadang kan suka bikin
judul-judul yang catch aja gitu, yang catching gitu, yang catching gitu ya, yang bikin orang penasaran itu ya. Kadang-kadang dipenggal kemudian di-share, judulnya begini, padahal isinya belum tentu. Iya, benar. Ini juga bisa jadi senjata makan tuan sih. Terus kira-kira Mbak, kalau dengan kondisi yang seperti ini Mbak, apa yang meski kita lakukan, apalagi Mbak Nisa kan mau tidak mau karena pustakawan kan juga punya tanggung jawab itu kan, minimal biar orang juga mau datang ke perpustakaan gitu. Biasanya apa Mbak, yang dilakukan teman-teman di perpustakaan? Kalau kita akhirnya kalau saat ini ya, kemarin-kemarin sih sebelum pandemi, pertama yang ngenalin bahwa perpustakaan tuh tempat yang menyenangkan. Kencengan dikit dong. Oh iya. Perpustakaan tuh tempat yang menyenangkan gitu. Kayak layoutnya kita ubah, jadi kan orang lebih nyaman ya untuk di sini gitu. Terus bukunya lebih variatif gitu, nggak melulu ya buku-buku buku-buku bestseller mungkin sekarang yang banyak akhirnya ditaruh di sini. Gitu. Kalau dulu kan kayak ya udah sekenanya aja gitu. Terus promosinya, bikin kegiatan yang menyenangkan gitu. Kayak misalkan kayak kalau di sini kayak kita yang kemarin juga diungkit di obrolan kita yang kemarin ya, yang berubah konsepsi. Jadi paling enggak ini ya, perpustakaan ini tempat kalian juga bisa nongkrong. Kayaknya perlu deh diusulin perpustakaan itu bikin kafe kantin gitu atau ya. kafe gitu coffee ya. shop gitu Coffee ya. shop. Kan Jadi orang kesini ya ngopi, tapi juga baca itu kan. Kayaknya lebih asik gitu. Sebenarnya sangat potensial ya. Kalau kayak DKI kan dia sampai bikin ruang bermain anaknya satu lantai sendiri, cuma biar biar pengunjungnya banyak aja. Iya. Yang kayak gitu. Sebenarnya kan itu upaya mereka untuk narik orang datang aja dulu gitu. Jadi sambil ngasuh anak, itu orang akhirnya tuanya kan mungkin mau bantu. Anaknya main, orang tuanya akhirnya kelirik. Oh iya boleh nih baca ini. Ya, kayak tip memasak. Iya benar. Iya kan? Kan bisa aja kan sebenarnya itu. Kan Dan biasanya itu kadang banyak dilakuin. orang kan biasanya kalau dari mana sih mulai baca, biasanya kan dari kebutuhan dia apa kan, informasi apa itu. Karena ada beberapa kemarin ya Mbak, saya cerita aja nih ya, kemarin itu banyak loh waktu masa-masa pandemi dan imbuhan di rumah aja itu banyak sebenarnya toko-toko buku yang kemudian mengubah cara marketingnya dia itu. Dia bikin semacam perlombaan, misalnya lomba mendongeng selama 1 minggu, jadi tiap jam 7 itu, jam 7 malam atau jam 7 pagi itu diupdate tuh. Jadi si orang tuanya itu dongengin ke anak gitu. Dongengin ke anak. Iya. Itu kemarin istri saya dapat 1 paket buku karena menang juara 2 atau berapa itu. Jadi tiap malam mau nggak mau dia bacain 1 buku sama anaknya itu ya. Cerita-cerita challenge gitu ya. Iya, jadi ada challenge begitu kan. Dia memang niatnya untuk gelar produk sebenarnya, gelar produk-produk baru yang berkaitan dengan bacaan-bacaan anak. Tapi buat saya itu juga satu hal yang menarik. Dia tidak hanya jualan gitu, tapi juga memberi edukasi dan ngajak orang tua kita untuk dongeng gitu. Dan kan. Memaksa ya sebenarnya dengan ikut lomba itu kan. Dan yang paling penting kan nggak cuma dapat pengetahuan menurut saya, tapi juga ternyata istri saya jadi lebih punya kedekatan, tidak hanya kedekatan hubungan ibu dan anak, tapi juga kedekatan secara edukatif gitu kan. Nah ini barangkali perpustakaan perlu kayaknya itu. Tahapan ini memang yang belum kita punya sebenarnya. Jadi memang kita juga ketika dikatakan ini terakhir diperpanjang sampai 12 Juli ya. Oh nanti. Oh ini perpustakaan ini sekarang ini. Semua kan semua OPD kena sampai 12 Juli. Nah kita juga belum punya guide yang jelas gitu. Ini menuju misalkan ntar persiapan kalaulah jadi kalaulah tidak diperpanjang 13 Juli kita prepare-nya harus seperti apa gitu menghadapi new normal gitu. Karena bingung, karena Serang sendiri sebenarnya tidak pernah memperlakukan PSBB gitu kan. Kemarin juga PSBB perpanjang 12 Juli juga sebenarnya untuk Tangerang. Iya Tangerang, saya juga heran kan di yang wilayah Banten yang PSBB itu kan Tangerang Raya. Yang lain itu kan tidak PSBB meskipun tetap harus mengikuti protokol kesehatan itu kan. Nah ini juga. Makanya kita juga bingung nih. Sebenarnya ketika nanti 13 kita buka nih, kayak apa nih? Mau kayak apa gitu? Apakah harus membatasi pengunjung atau biasa aja gitu? Karena emang selama pandemi selama kita WFH lah. Ya.
pengunjung tetap ada yang datang ke sini menanyakan perpus buka nggak, gitu. Kayaknya harus Ada. banyakin challenge begitu deh kayaknya ya, teman-teman. Misalnya segmen mahasiswa dia ngomongin apa gitu kan, segmen pelajar dia ngomongin Di sini kita apa dapat, gitu. iya. Orang tua ngomongin apa itu kan nggak mesti dengan anggaran yang besar Iya, itu kan. Misalnya cukup dikasih satu buku, ternyata itu lebih menyenangkan Iya. itu. Karena kadang-kadang gini, maaf ini ya, Iya, nggak ngomong apa. emak-emak Iya, itu, di emak-emak itu gitu kan, dia dapat sesuatu walaupun itu mungkin murah tapi ada kebanggaan Iya, tersendiri iya. itu kan. Lu bayangin lo Mbak, misalnya saya beli buku sendiri nih, sama dia dapat hadiah itu kan. Beda gitu. Beda itu. Padahal harganya sama. Padahal harganya sama, itu harganya sama. Bahkan lebih itu. murah Oh mungkin. iya. Itu, Om, itu kayaknya sih salah satu upaya ikhtiar, meskipun ini juga tidak akan menyelesaikan masalah, Iya. tapi kan paling nggak kita terus mengikhtiarkan itu. Nah, biasanya tapi kan di Banten juga komunitas lumayan banyak tuh Mbak. Ya, kalau Mbak melihat teman-teman komunitas itu perannya cukup signifikan nggak dalam ini? Banget. Banget ya. Banget. Karena kan semuanya nggak bisa kita jangkau ya. Kayak kemarin kita tuh 2 minggu kemarin ya full penilaian lomba perpus desa kan. Lomba perpustakaan desa dan kelurahan, dan itu sebagian besar digerakkan sama masyarakat langsung, sama kelompok-kelompok masyarakat komunitas. Teman-teman komunitas ya. Dan saya ngerasanya bahwa ya untuk minat baca itu kan ya kita emang nggak bakal bisa gerak sendiri gitu. Dan perlu kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesadaran yang sama untuk menggerakkan, dan itu tuh hebat gitu ya. Pengaruhnya gitu untuk Iya. sekitar. Kayak yang kemarin ini boleh menyebut nama tempatnya sih? Kotanya aja. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, boleh. Kalau sama saya sih boleh aja Oh, itu iya, ya. gitu. Kenapa enggak sih? Jadi ada satu kota, ini kota ya. Si komunitas ini tumbuhnya dari masyarakat awalnya, terus hingga kemudian bisa punya afiliasi sama desa atau kelurahannya, hingga akhirnya, dan efeknya tuh besar banget. Jadi yang tadinya ini tuh kampung bandar narkoba, sampai dan banyak orang putus sekolah yang pekerjaannya itu cuma porter, OB, sampai sekarang dalam waktu 2 tahun ya, dia 2 tahun, sampai banyak orang tua yang kepikiran anaknya untuk lanjut sekolah. Tadinya cuma lulusan SMP, SD, ini letaknya di kota loh. Kota bukan Banten Selatan. Ya. Kota mana Mbak? Gitu aja. Kan nggak apa-apa, kan itu inspiratif kan. Kota Tangerang. Kan Kota iya Tangerang. kan Kota itu Tangerang. inspiratif karena Iya. sangat ternyata itu kan yang image orang yang buruk gitu kan tentang kota itu, karena ada komunitas yang dengan kerelawanannya melakukan gerakan dan bisa menumbuhkan bangkit masyarakat itu. Di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Itu kan. Sampai akhirnya ya udah banyak yang mau ngelanjutin sekolah. Bahkan kemarin si pengelolanya bilang ini kemarin juga ada yang mau ngelanjutin sekolahnya di Al Azhar, Kairo gitu. Padahal sebelumnya, dan sekarang tuh anak-anak di situ tuh kalau sekolah nih lulus SD, orang tuanya akan milih ngeluarin anaknya di pesantren. Gitu. Berarti kan persenanya terus yang narkoba, alhamdulillah sampai hari ini sih enggak. Iya, ternyata kan efeknya luar biasa kan dari sebesar gerakan. itu. Dan Mestinya cuma gitu. kalimat yang saya ingat ya dari si founder komunitas ini gitu adalah Sebutin aja sih komunitasnya. Kampueng Baca. Kampung Baca. Kampueng. Karena Kampung Baca itu ada lagi yang lain. Oh, dia Kampueng. Kampueng Oh, Baca. pakai Pakai gitu. pakai ejaan lama kali ya. Iya, Kampung ya, Baca. Kampung Baca itu. Kayaknya kapan-kapan perlu diundang ke sini juga itu. Iya, Nanti saya boleh usulin banget. lah Dia pasti tuh. seneng sih ya. Kalau nggak kita yang kesana. Mau kita yang kesana. Boleh. Seneng ya dia gitu. Karena tempatnya rapi banget dan bagus gitu, dikelola dan dia punya pelatihan yang untuk masyarakat dan itu gratis. Terus buku-bukunya semuanya tuh hasil ngumpulin sendiri dia sama temen-temennya gitu. Kebetulan yang punya itu dia peneliti. Yang punya yang penggerak Si foundernya ini. Terus pulang dari Jerman dia ngeliat, gila nih saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri cuma minterin diri sendiri. Gila ya. Heeh. Lulusan Jerman ya kan? Lulusan Jerman. Balik ke Indonesia cuma yang tempat gue lahir kan, dia orang Tangerang. Oh, dia orang situ asli. Orang situ asli. Tempat gue lahir masih kayak gini. Tanahnya masih becek, itu letaknya cuma 10 menit dari bandara. Apa sih namanya? Coba saya cek. Kampueng Baca. Ada nggak ya di Dan ada. Ada ya? Kita nge-follow itu karena kan kita nanya ya.
Ada websitenya juga nggak dia? Atau Nggak tahu di sih, kalau mana? Instagramnya ada. Oh, Instagramnya. Nah, Coba gua Kampoeng Baca. buka gitu. apa? Terus dia cuma bilang, Kampoeng Membaca. Baca, Kampung baca. Kampoeng Baca Nah, itu. nyambung ya, Kampoeng Baca. Nah, jadi nggak ada spasinya. Tanahnya masih becek, berantakan banget, kumuh, sampah. banyak sampah. Sampai sekarang rapi banget ya. Iya. Nah, gitu. Hidroponik di mana-mana, dan itu tuh ya Itu udah. sejalur itu jadi tematik lah. Kemarin itu ikut lomba Oh, ini tematik ya? gitu ya, kampung tematik ya kalau nggak salah gitu. Oh iya ini nih secara Banten. Ini ya. Oh ini ya. Ya. Iya, Oh, iya, iya, itu. iya. Itu. Menarik ini. Iya. Terus kemarin juga kita ke Lebak ya, ke Sajira. Di Sajira yang kemarin sempat kena banjir tuh. Oh deh. Banjir Iya. Lebak. Sajira, Dia juga komunitas kerja sama desanya itu sampai bikinin bangunan buat mereka sampai akhirnya diakuisisi kali ya. Enggak, difasilitasi si komunitas ini sama desa untuk ya udah ini kalian base campnya di sini aja, jadi punya perpustakaan desa, buku-bukunya taruh sini, jadi kerjasama gitu lah. Ada ini juga Mbak, ternyata website juga Ada. rumahberbagi.org. Iya, gitu. dia di bawah Yayasan itu itu. yayasannya. di Yayasan Nah, Rumah Berbagi. yayasannya. Jadi si Kampung Baca ini di bawah rumah berbagi itu. Kalau yang di Lebak itu dia bawa-bawa box gitu. Keliling-keliling kampung. Keliling kampung, Itu ngelewatin. perorangan Om. Komunitas. Ada Komunitas. Akar pohon. Akar pohon. Akar pohon. Nah, nama komunitasnya. Jadi dia Di bawa Desa box Sajira. itu ngelewatin jembatan gantung, kehujanan. Hanya untuk ngajak Iya. orang baca. Kita dengar Mendapatkan. coba yang serius. Dia guru ya, guru Iya. bahasa Inggris si teteh ini. Serius teh? Iya. Gitu. Iya, makanya saya kadang-kadang makanya juga kadang-kadang suka bingung gitu ya, bingung melihatnya karena begini, kalau bilang komunitas baca di Banten itu luar biasa ininya bergeraknya tumbuhnya itu kan, misalnya Rumah Dunia. Kalau saya tanya di luar Banten itu ya, saya pulang kampung itu ke daerah Jawa itu banyak orang yang kenal Rumah Dunia itu kan. Terus Mas Ati sekarang dengan cendekiawan kampungnya yang sudah berapa anak Iya, itu tapi kan. kita harus ngobrol di sini. Iya, itu kan. Itu juga kayaknya tanggal 14 nanti. Itu tanggal 12 nanti ada acaranya itu. Jenius. Iya, kayak Jenius. Pembekalan jenius kampung pembekalan. itu. Rumah Dunia belum ada. Kawah Budaya itu Mas Nidu itu kan yang baru nerbitin buku Mas Nidu, nanti bukunya saya udah beli tapi belum dikasih itu kan. Gitu. Artinya banyak banget ya yang menurut saya ini juga modal penting itu. Kubah budaya mungkin kawah budaya? Kubah budaya ya punya itu ada anak-anak teman-teman Banten Girang tuh yang sekarang bikin webinar rutin itu. Artinya kan punya, jadi nah itu yang kadang-kadang saya masih belum nemu jawabannya. Kenapa kok toko-toko buku itu enggan datang ke Banten yang wilayah sini ya, yang Tangerang. Karena mungkin emang secara ekonomi juga masih rendah ya. Gitu. Jadi kayak ya belum jadi prioritas aja beli buku. Jangan-jangan sebenarnya faktornya bukan karena orang nggak mau baca buku kali Om. Ada faktor-faktor lainnya. Orang nggak mau ngeluarin duit buat beli kayak. Nah itu gitu ya. Menjadikan buku sebagai mungkin prioritas lah, misalnya setidaknya sebulan sekali mau menyisihkan uang satu buku gitu, 50 sampai 80 ribu lah gitu ya, satu buku aja. Nah, atau sebenarnya penghormatan terhadap orang yang punya concern di dunia literasi juga belum terlalu besar di sini itu. Bisa jadi. Tapi kalau kita merhatiin betapa besarnya nama Rumah Dunia atau motor literasi itu udah. Iya. Kan udah. Karena presiden TBM itu dari sini. Dari Banten kan, Mas Firman itu. Artinya kan Banten punya itu, tapi ya itu Om, kadang-kadang kenapa kok ramainya gerakan literasi itu ya di Banten dan komunitas yang cukup punya nama itu ya, cukup terkenal, tapi tidak berbanding lurus dengan tadi daya beli orang terhadap buku itu. Makanya mungkin karena penghasilannya emang nggak cukup untuk minatnya tinggi, tapi kalau untuk beli enggak. Oh itu ya. Jadi sebenarnya gini, kayak kalau kita lihat di perpustakaan daerah sini, sebenarnya kalau bicara sekarang udah judulnya 4.0 gitu ya. Nah, kunjungan fisik di sini masih 500 per hari. Iya.
500 per hari kan. Kemarin sebelum pandemi ya, pernah Om Andri Nah, bilang. itu maksudnya tergolong cukup tinggi gitu. Tinggi lumayan. Sebenarnya kalau udah Tinggi lah. bicaranya 4.0, sebenarnya kunjungan fisik tidak terlalu Iya. penting. Gitu. Tapi Ya. ketika melihat kenyataan di sini 500 sehari masih tinggi gitu. Iya. Jadi berbanding terbalik gitu. Ketika 4.0 bicara kunjungan fisik itu nggak penting gitu. Nah di sini kenyataannya masih banyak yang berkunjung fisik. Iya. Gitu. Bisa jadi misalkan tadi ketika daya beli rendah, ya manfaatkanlah perpustakaan. Iya. Ya, Betul. akses informasi gitu kan, entah untuk kepentingan tugas, entah untuk kepentingan segala Tapi macamnya kan kalau gitu. emang weekend ya, Iya. kalau datang ke sini itu tuh isinya yang sekeluarga gitu, Nah, ya. Dan minjem bukunya tuh mereka satu keluarga ini misalnya berlima nih. Hah. Kan satu kafe boleh minjem 2 buku Dua. ya. Iya. Itu benar semuanya dipakai dan udah setumpuk Iya. Ya. gitu. Pinjem untuk dibawa pulang. Iya. Jadi Berarti kan- anaknya ada, Iya. buat bapaknya ada. Emang satu anggota itu berapa sih? 2 buku. Dua buku. Berarti dan itu beneran 10 buku. Karena masing-masing mereka punya kartu anggotanya dan Iya. mereka ngambil Bahkan semua anak yang bukunya. umur 3 tahun ya udah. Jadi orang kita kalau weekend tuh isinya ya buku anak Ya. tuh tipis-tipis gitu ya. Atau harus lebih diperbanyak pojok-pojok baca kali ya. Tapi Bisa jadi tapi sih. kadang-kadang kalau ada pojok baca pun urusan teknis perawatan siapa yang ngejaga ini yang jadi rumit juga. Karena nih Mbak misal beberapa tempat kopi misalnya ya kafe nih di Kota Serang saja, saya nggak ngomong di luar Kota Serang, yang saya datangin misalnya banyak yang menyediakan buku. Ya misalnya di rumah kopi itu punya Om Ren ada iya, ada itu bukunya, bagus itu, terus ada buku. punya Om Rendra itu apa Kopi Obeo. Om Bewok juga ada pojok bukunya. Terus Oh iya. iya punya Om Alit Prakasa itu Alit. apa Padepokan Padepokan kopi Kopi. juga ada bukunya itu. Kalau yang dekat Al-Azhar itu namanya Yang apa? Itu yang Padepokan Kopi. Apa Padepokan Kopi? Arah situ. Iya, di situ kan Alit. ada Padepokan kopi, ada kopi Om Bewok. Sebaik tuh. yang baca. Ya Belum di riset kayaknya. riset ya. Saya kalau bilang banyak baca apa enggak kan saya harus Iya, harus harus wawancara ada. minimal kan, Harus nanya tanya juga juga. gitu. Tapi kalau saya ke sana ya kadang-kadang kalau memang lagi sendirian ya baca, kalau memang lagi ini. Tapi kan di sana juga ada internet, kadang-kadang saya milih internet gitu. Tapi paling nggak mereka membuka akses itu kali ya maksudnya. Mereka ada itu Ya. dan itu diletakkan di pintu masuk kan. Artinya kan Strategis. strategis dan minimal campaign buku lo itu kan buku lo. Dan ownernya ini rata-rata kalau saya lagi ngobrol sama ownernya langsung, mereka memang orang-orang yang punya Suka bacaan baca, ya. lumayan kuat gitu Iya. kan. Karena diajak ngomong apapun nyambung gitu kan, ngomongin soal apa filsafat nyambung, ngomong politik nyambung ya, artinya kan ini kayaknya perpustakaan sekali deh perlu. Gue kebanyakan itu. Tapi sih yang pernah sempat kepikiran bikin coffee shop ya. Mungkin perlu dikerjasamakan sama kayak tadi biar maksudnya orang ngeh gitu bahwa buku di coffee shop itu memang bukan untuk dipajang, Pajangan. iya, Iya, bukan iya, hanya betul. ornamen mempercantik aja gitu. Tapi memang apa? Silakan diambil dan dibaca gitu ya. Bisa jadi mungkin jadi daya tawar untuk nanti harga kopinya beda gitu kalau dia ambil buku gitu. Atau kita bikin acara di sana. Bisa. Bisa, kayaknya sih sangat bisa. Kayaknya mereka juga sangat seneng dong, karena kan kalau Ya, bikin sekalian acara jualan sana, ya. kan jadi pansos juga. Iya, ya, dan di sini juga ada kopinya nih. Oh iya. Ya bisa sih, menurut saya sangat bisa itu jadi. Dan banyak hal memang kalau ngomongin baca itu memang apa ya, itu memang sesuatu hal yang kadang-kadang klise apa sih ngomongin ayo baca minat baca itu Baca ya. buku. Kadang-kadang saya sih ke anak saya tuh nggak nyuruh baca itu, tapi dia maunya apa gitu. Jadi yang saya itu dia minatnya apa sih gitu kan. Itu biasanya itu saya sediain tuh, dia lagi seneng apa ya, cerita-cerita tentang cerita Hot Wheel itu ya. Jenis-jenis Hot Wheel ya saya cari yang berkaitan sama Hot Wheel itu. Terus kemarin dia lagi seneng kayak cerita-cerita superhero itu ya.
ya saya paling nyari tuh cerita-cerita buku yang berkaitan dengan superhero itu. Ya, biar dia tertarik aja dulu. Iya, gitu. kalau saya sih yang penting tertarik gitu. Kalau nggak punya ketertarikan mau lo paksa juga nggak bakal Iya. mau kan gitu. Ya dulu kan kita ngaji juga karena dipaksa. Iya, Pak. nggak dipaksa, jadi orang tua ngaji di rumah itu kan terus Jadi ngelihat ke bawah lah gitu. ke bawah itu. Kayaknya sih memang itu. Nah, kalau Om Indra, kalau tadi kan Om Indra bilang bahwa problemnya di akses baca kita. Emang perpustakaan kita sudah jangkau sampai mana sih? Enggak cuma perpustakaan daerah ya, yang punya provinsi itu, yang kabupaten kota misalnya, yang kecamatan, mereka masing-masing punya nggak sih? Kalau di kota memang beberapa kelurahan ada yang sudah punya, karena saya berkunjung ke beberapa kelurahan, ada yang sudah punya ya minimal satu rak gitu ya, yang nyediain beberapa banyak buku itu. Nah kalau selama Om Indra keliling itu cukup banyak nggak sebenarnya? Banyak sebenarnya. Di selama kita pegang ya, Dinas Perpustakaan masih megang bantuan buku untuk desa kelurahan, itu hampir setengahnya jumlah desa itu. Dulu masih desa ya, kelurahan belum. Setengahnya jumlah desa itu sudah diberi bantuan. Kemudian sekarang juga terakhir 2018 kalau nggak salah itu bantuan dari dinas desa ya. Kemudian ada juga kemarin bantuan keuangan yang senilai 10 juta untuk desa kelurahan itu. Cuma balik lagi ke kemauan pimpinannya di situ, dalam hal ini kepala desa dan lurah gitu kan, mau enggak itu diberdayakan, mau itu dimanfaatkan gitu. Karena sempat tahun berapa itu yang kita nemu, dari mulai kita kasih bantuan sampai kita datang lagi 2 tahun kemudian, posisi buku rak itu masih di tempat yang ini sama. bahkan belum dibuka ya? Belum dibuka. Masih di kardus. Masih di kardus di tempat yang sama. Padahal itu hibah atau bantuan dari dinas perpustakaan untuk desa-desa. Iya. Jadi kita simpan di sini. Kita datang 2 tahun berikutnya masih di sini. Masih kardusnya ya? Masih belum di kardus. dibuka ya Belum. posisinya. Jadi kan memang kemauannya belum ada gitu kan. Iya, makanya saya pernah Ya, itu bilang. katanya priceless. Makanya saya pernah bilang tuh ya, Mbak. Jadi kayaknya gerakan literasi itu harus bukan langsung masyarakatnya yang disasar. Biasanya kan teman-teman itu juga nggak ada salah, bukan sesuatu yang salah. Tapi ada biasanya teman-teman tuh kan dia langsung masyarakatnya tuh. Kenapa kita nggak coba ya, yang kita advokasi itu pengambil kebijakannya dulu. Misalnya tadi perangkat pemerintah desa, kelurahan itu kan, tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi kalau mereka kayaknya punya aware terhadap dunia literasi, kayaknya juga mereka akan ngajaknya lebih enak. Masyarakat kita kan biasanya begitu. Iya. Kalau yang ngomong tokoh misalnya, yang ngomong kiai misalnya, yang ngomong Pak Lurah misalnya, kan lebih didengar ketimbang misalnya Om Indra langsung yang kesana, ya ayo baca itu kan. Siapa lu gitu kan. Paling kan masyarakat, oh yaudah baca aja. Tapi menurut kayaknya kalau ini bisa kita advokasi dari pengambil kebijakannya atau tokoh-tokoh elit di desa itu, kayaknya akan lebih enak itu. Karena kalau tidak salah Gus Muhyiddin juga pernah ngomong itu di salah satu. Tahun berapa yang kita pernah ngumpulin kepala desa itu? 2016 kalau nggak salah. 2016 pernah kumpulin. Itu kepala desa seprovinsi Banten itu. Dikumpulin di? Jadi ada bintek gitu untuk kepala desa. Bintek soal perpustakaan dan kearsipan. Gitu. Jadi biar mereka aware gitu pentingnya perpustakaan dan kearsipan. Hasilnya ya, hasilnya yang penting mereka ikut. Karena jabatan ini juga kan nggak selamanya itu yang kadang repot. Iya. Mungkin saya misalkan setelah beres pelatihan setahun kemudian dia udah ganti. Lagi kalau lurah ya, kalau lurah kan lurah juga dipindah kan? juga Ya, gitu. Kalau kades mah masih bisa 5 ya. tahun gitu ya, udah dia pasti di situ gitu kan. Tapi minimal kan sudah ada upaya itu. Udah. Ya. Tapi oke Mbak, kalau mungkin nanti acara kayak gininya diselenggarakan di desa atau kelurahan, jadi format kelompok pencapir dulu. ya, boleh. Nanti kita ngomong lah sama Pak Kasih langsung. Kalau misalkan kayak ditanya kayak lomba perpus desa kemarin ya, kita tuh akan ketemu sama kepala-kepala desa yang punya banyak inisiatif. Kayak di Tangerang mungkin kepala desanya enggak terjun langsung ya, tapi kebijakannya gitu, keberpihakannya tuh kelihatan. Misalkan kayak ngasih anggaran, oh ini ada komunitas bagus nih, dirangkul, kayak di Lebak juga gitu. Kalau ada lomba? Enggak,
kalau pas saya nanya, teh ini dari kapan? Dari 2019 dibikin gedung, dan tulisan gedungnya itu emang peruntukannya adalah gedung perpustakaan desa. Gitu. Ada juga yang begitu, yang Ada yang seperhatian, tapi ada juga yang cuma punya kemauan untuk menyulap ada. Tapi Banyak. ternyata ada juga yang keinginannya itikat baiknya ada gitu. Iya. Saya nanya udah berapa tahun Pak Kades di sini? Udah 4 tahunan. Cuma emang selama ini tuh ngebantu, misalkan kayak ini Pak, anak-anak mau nonton bareng, dipinjemin Infokus. Terus butuh apa lagi? Sound system dibeliin. Butuh apa? Kayaknya butuh bangunan perpustakaan dibikinin. Itu ada. Artinya kalau kita mau ngasih stimulus lebih gitu kan, itu mereka juga ada ya, lagi, mau ya itu. Nah itu kayaknya yang perlu juga jadi PR. Ini masalahnya mengkopi kades-kades yang kayak gini biar tambah banyak, ini gimana caranya nih? Cloning. Di cloning gitu. Harus ada award kayaknya ya, harus ada award perpustakaan award itu kayaknya itu kan. Udah ya lomba perpustakaan desa itu kan. Enggak usah ada lombanya, pokoknya perpustakaan award tiba-tiba untuk gitu ya. Iya, kepala desa inovatif, yang kreatif, yang punya perhatian lebih gitu, terhadap dunia literasi gitu kan. Kalau untuk gubernur bupati itu perpusat penyelenggarakan itu memang ya ada kepala daerah yang punya perhatian terhadap itu ada. Iya. Mungkin dia bisa dikopi untuk di provinsi desa, gitu ya. Desa, kecamatan, kelurahan gitu. Oke. Kalau kita ngomongin masalah itu memang nggak ada clear-nya. Jadi bingung gitu ya. Jadi ini mulai dari mana? Ya sebenarnya kan kalau ngomong ada masalah ya ada masalah itu. Tapi kalau ngomong ada sesuatu yang dilakuin sama orang-orang itu kan di luar tentang dunia literasi ada itu kan. Karena teman-teman saya di Banten itu ya ternyata jadi penulis-penulis yang luar biasa produktif itu kan. Bahkan di Pontang itu kemarin ada komunitas apa itu komentar itu kan. Komentar itu komunitas penulis Pontang Tirtayasa itu kan ada itu kan. Ternyata ada. Artinya kan banyak banget itu ya. Produktif lah banyak ya. Nggak tahu, mungkin tinggal dihimpun, dijadiin satu, kita bikin satu acara konsorsium literasi itu kan, semua komunitas kumpul jadi satu. Kayaknya ya, tapi nggak tahu bisa apa enggak, biasanya kadang-kadang egonya tinggi biasanya tuh. Yang di Lebak itu suka ngumpulin komunitas itu kan yang kemah literasi itu. Oh itu kegiatan Lebak kayak? Lebak. Lebak, Pemda Lebak. Diskerpus Lebak. Oh, Dinas Perpustakaan Lebak. Dia bikin kerja sama banyak gitu Mas, sama pariwisata, sama komunitas juga. Jadi acara besar gitu ya, bahkan ngundang Kang Maman Suherman nih berapa tahun yang lalu itu ya mereka. Ya. Tapi kalau menurut Om Indra sendiri nih sama Mbak Nisa itu, sebenarnya apa yang kalian dapatkan tuh kalau dari aktivitas membaca? Ya pengalaman pribadi aja lah ini. Kalau ngomongin orang kan pasti subjektif ya, macam-macam itu kan. Kalau saya sih ya baca itu ya jadi biar enak aja gitu, maksudnya kalau lagi ada banyak pikiran ketimbang mana ya baca itu, jadi lebih refreshing aja itu. Nah kalau ini Mang Indra sama Mbak Nisa itu biasanya apa manfaat yang didapatkan dari baca yang barangkali itu justru bisa jadi ini nih teman-teman, oh ternyata itu itu. Kalau saya sih lebih ke saya menemukan sudut pandang. Apa misalkan ketika dari alur cerita mungkin kadang yang ada yang sama kehidupan kita jalani gitu. Kita memandangnya seperti apa, ternyata si penulis menceritakan dalam perspektif lain gitu. Saya nemu itu gitu. Ya, dan saya yakin kadang penulis juga memberikan perspektif itu memang mungkin saja dia perspektif dia pribadi gitu. Atau dia yang hasil riset dia di beberapa pembaca gitu yang orang mengalami hal yang serupa. Nah, saya kadang menemu jalan keluar dengan perspektif yang lain ketika baca itu ya. Nah, apalagi kalau di pustakawan itu kan bisa buat ini ya, poin apa itu, pinkan kredit itu kan. Makanya kemarin Om Indra pas saya kesini lagi apa Om, lagi ngumpulin berapa buku yang sudah saya editorin, udah buat apa sih poin. Iya. Katanya ngumpulin dupak. Apa namanya? Agak kredit itu kan. Ya kan nggak apa-apa kan, kadang-kadang memang harus kita mulai dari ini kan. Karena terus terang saja nih sebelum nanti Mbak Nisa jawab ya. Saya itu Om, kenapa dulu mau baca? Karena saya mau nulis itu kan. Nah, kenapa saya mau nulis? Karena dulu saya ya mau nyari duit itu loh. Waktu kuliah. Awalnya karena butuh gitu. Iya, karena bayangin kalau
saya nggak punya uang tambahan buat jajan kan. Nah, dulu sih lumayan waktu saya di Jawa itu media massa lokal itu 250, Mbak. Lumayan ya? Iya, 250. Kalau tayang, ya. Itu kalau saya satu kali nulis di koran lokal, maka 1 bulan uang jajan saya itu aman. Karena saya dapat nih 250 dari korannya. Ada subsidi lah gitu. Nanti saya ke fakultas, bawa itu korannya, asal nempelin, misalnya mahasiswa apa itu ya. Nanti dari fakultas direkomendasiin lagi ke universitas. Kalau saya juga nempelin universitasnya. Jadi ada 3 itu kan. Misalnya 250 itu 250. Nah, itu Oh iya, serius? Yang disebut sekali 3 uang tuh begitu. Itu makanya berlomba-lomba kita itu kan. Makanya sampai kita langganan koran. Gitu. Oke. Ibu sih di kota. Iya, ya mungkin itu ya. Itu juga kadang-kadang gue juga, ayo dong koran-koran di Banten itu buka kayaknya. Emang sih ya? Ada fee-nya, tapi ya berapa sih, saya nggak tahu, 100 atau 150 lah gitu. Belum gede lah gitu. Yang gede. Ya Cukup lah awalnya buat beli kuota. Oh iya. awalnya begitu, tapi kan lama-lama ternyata jadi habit kan. Iya. Gitu. Jadi bagian gaya hidup ya? Iya, Karena udah biasa dilakukan. ada istilah itu bilang gini, kadang-kadang yang luar biasa itu bukan karena tindakan-tindakan kita itu, tapi karena kebiasaan kita. Katanya sih, katanya itu. Oke, Mbak Nisa tadi belum jawab. Apa kalau Mbak Nisa sendiri dari Jadi baca? punya pengetahuan baru. Itu doang. Kalau punya pengetahuan baru, saya jalan-jalan ke mall pengetahuan baru. Oh iya, karena jadi saya suka baca buku. Ini selain kalau yang novel mah jadi ya punya sudut pandang baru. Iya, iya. Jadi ada hal-hal baru yang saya tahu, kebudayaan baru yang sebelumnya saya nggak tahu, kayak misalkan oh ternyata ada festival A di daerah apa, hal-hal yang kayak gitu atau oh ada daerah yang kayak gini gitu. Masih karena kan itu saya sama TV itu nggak terlalu gitu ya. Gitu. Nggak terlalu. Nggak hobi-hobi banget. Nggak hobi gitu. banget ya. Kenapa tuh? Males aja kan. Malas aja. Iya. Gitu. Iya, apalagi kan pustakawan, mau nggak mau kan harus update. Nanti kalau misalnya ada orang kesini tanya pustakawan, Mbak buku apa yang terbaru dikeluarin kalau gitu kan? di sini sih nggak terlalu gitu ya. Dulu saya pernah jadi pustakawan sekolah. Jadi kalau dulu tuh kalau di sekolah anak-anak itu tuh baru datang, dia nggak akan ke rak gitu, tapi langsung nyamperin kita. Ada buku baru apa? Isinya apa? Iya serius, isinya apa? Itu kan malu banget kalau nggak bisa jawab kan? Nah jadi kewajiban saya adalah kalau saya punya buku baru, saya tuh akan skimming gitu loh, gitu. Paling nggak punya gambarannya gitu. Dan biasanya kalau mau ya, tuntutannya adalah seperti itu. Atau kadang-kadang guru-guru pun gitu. Dan mereka kalau guru-guru bisa nggak, nih kalau aku nyari tentang ini, baca buku apa nih di sini, gitu. Jadi tuntutannya lebih tinggi tuh kalau di sekolah untuk tahu semua isi buku yang kita punya. Kalau di sini kan belum. Buka opak aja. Gitu. Iya, karena orang baca juga pasti punya alasan-alasan yang sangat subjektif ya, bisa karena pekerjaan, hobi ya. Kemudian kewajiban karena dia bekerja di lembaga apa barangkali itu. Oke, terima kasih banyak nih Om Mang Indra sama Mbak Nisa. Udah. Iya gitu. Padahal tadi jahat. Habis 1 jam bro. Ternyata nggak kerasa ya kita ngomongin begini. Biasa lah. Ya nanti kita sambung kan, bisa di apa? Gimana kalau kita gibah ya? Iya. Kalau gibah bisa lebih lama. Ini mulai nih. Kalau gibah itu gosipin siapa? Gosipin siapa itu? Tapi ada gaya gibah yang cukup bagus sebenarnya. Itu gibahnya orang-orang Amerika. Mereka tuh kalau gibah itu kayak bikin kuis-kuis gitu. Dan ngomongnya yang sepele-sepele gitu. Misalnya tanya, kamu tahu nggak sih untuk bikin menara Eiffel itu butuh berapa banyak kilogram besi gitu? Ya, kilogram besi itu kan. Gitu kadang-kadang tuh, kamu tahu nggak sih hari ini tuh hari ada peristiwa apa itu ya? Tapi obrolan-obrolan yang remeh-temeh kayak begitu tuh di Amerika itu jadi jadi sesuatu yang memang budaya mereka. Kalau kita di sini bikin gituan berapa kilogram besi? Ya, nanya gitu ngapain? Kalau kita gitu kan? Ya apa sih nggak penting amat itu ya. Gitu. Tapi di Amerika itu sama jadi buku loh. Banyak buku-buku yang bahas tentang hal-hal remeh gitu ya. Yang itu tapi jadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kita jadi tahu misalnya kapan Einstein lahir, apa penemuan pertama Einstein, siapa penemu bohlam pertama, siapa penemu mesin cetak pertama.
itu kan ringan-ringan kelihatannya, tapi kalau kita mau terus ulas lebih dalam, Iya. ya tapi Jadi tahu banyak hal. Banyak Latar hal. belakang, kenapa sih sibuk-sibuk banget nyiptain listrik gitu misalnya? kayaknya kan, nanti perpustakaan bikin lomba-lomba gitu aja lah, Iya. gitu kan. Tapi jadi banyak masukan ya sih? Hah? Jadi banyak insight-insight baru buat. Banyak. Iya, bisa, apalagi. bisa jadikan tenaga ahli. Oh iya. Amin. Jadi kalau gubernur punya Safalim, Oke lah. Nanti kita Nah, sebelum itu mungkin saya juga karena sekarang tanggal 6 mungkin wis. sekalian mengucapkan 7 besok tanggal 7 Juli adalah Hari Pustakawan. Wih, Jadi selamat ulang tahun bro ya. Selamat ulang tahun untuk Pustakawan ke-47. Wih, 47, tua juga ya bro. enggak itu lagi produktif ya? Iya, lagi betul. mateng-matengnya Iya, itu lagi kan. Wah, pokoknya selamat ulang tahun lah bro. Iya. Siap, terima kasih. Selamat ulang tahun Mang Indra, selamat ulang tahun Mbak Nisa dan Om Andri Semua Jawa. pustakawan. Ini sama pustakaan. Om Andri Jawa, ya kan, selamat ulang tahun Om dan teman-teman pustakawan yang lain tuh. Tapi kita akhiri saja lah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan jangan lupa tetap saksikan terus Cacaan Literasi minggu depan. Dan ada satu pepatah yang menarik, katanya begini: ada kejahatan yang lebih kejam dari pembakaran buku. Salah satunya tidak membaca buku itu. Ya. Joseph Putski. Sampai ketemu di Cacahan Literasi minggu depan. Salam literasi, baca kata, baca dunia.